Dan Fedrik Leonardo memenangkan emas pertama Indonesia di Olimpiade. Fedrik berhasil mengalahkan atlet Tiongkok dengan catatan waktu 4,75 detik. Dan langsung saja saya sapa Erlangga Wisnu Aji yang selama beberapa hari ini berada di Paris, Perancis, meliput perjalanan atlet kita di ajang Olimpiade. Torehan prestasi luar biasa, medali emas pertama Indonesia. Erlangga, bisa dijelaskan bagaimana di sana saat ini situasinya? Ya, Elvira, setelah 13 hari menunggu sejak pembukaan, akhirnya atlet Indonesia mampu menyumbangkan medali emas pertama bagi kontingen Merah Putih lewat Fedrik Leonardo. Mungkin bisa saya gambarkan suasana di venue Le Bourget ini ketika Fedrik akhirnya menyentuh papan waktu sebagai yang tercepat di partai final melawan Hupeng. Ini seluruh pendukung Indonesia begitu meluapkan kegembiraannya dengan sangat emosional. Dan saya sempat maju ke depan dan bertemu langsung dengan pelatih Hendra Basir dan Kang Asep sebagai pelatih dari tim panjat tebing Indonesia. Ini mereka tidak bisa lagi menahan haru, menahan tangis karena setelah kegagalan kemarin yang begitu menyesakkan dada di nomor speed climbing putri dan kegagalan dari Rahmat Adi di babak perempat final, ini akhirnya Fedrik Leonardo sebagai satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di nomor speed climbing putra ini mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan tampil begitu tenang sehingga akhirnya melaju dari perempat final hingga semifinal hingga akhirnya di partai final melawan Hupeng. Fedrik Leonardo mampu mencatatkan waktu 4,78 detik yang juga sekaligus personal best atau catatan waktu terbaiknya sejauh ini. Dan kalau kita berbicara mengenai pertandingan yang speed climbing putra tadi, memang pertandingan sangat seru karena ada 3 atlet terbaik dunia. Selain Fedrik Leonardo masih ada Sam Watson dan Hupeng yang ada di bracket bagian atas, dan sayangnya Sam Watson yang mestinya di atas kertas bisa melaju hingga ke partai puncak harus mengakui keunggulan Hupeng. Namun Sam Watson akhirnya meraih medali perunggu, dan justru dari catatan waktu saat meraih perunggu itu Sam Watson menorehkan rekor dunia dengan waktu 4,74 detik. Tapi hasil yang patut kita garis bawahi hari ini adalah Indonesia untuk kali ini mampu meraih medali emas pertamanya di Olimpiade Paris 2024 lewat atlet speed climbing putra Fedrik Leonardo, Elvira. Oke, baik. Apakah sudah ada komentar dari Fedrik sendiri di sana? Belum, Elvira. Ini suasana masih di dalam venue. Di belakang saya ini adalah pintu masuk menuju ke field of play cabang olahraga speed climbing di Le Bourget ini. Nampaknya masih melakukan persiapan untuk upacara penghormatan pemenang atau pemberian medali. Tadi suasana memang begitu riuh karena semua orang, semua pendukung tim Indonesia yang hadir di venue Le Bourget ini ingin memberikan selamat kepada Fedrik dan juga tim pelatih. Tadi saya juga sempat bertemu dengan Desak Maderita, Rajia Sasabila, dan Rahmat Adi yang menonton langsung perjuangan dari Fedrik Leonardo di lapangan. Dan mereka juga larut dalam kegembiraan, suasana haru bahwa akhirnya speed climbing yang baru pertama kali dipertandingkan di ajang Olimpiade ini, Indonesia mampu merebut 1 medali emas dari speed climbing putra, Elvira. Dan tentunya yang sangat-sangat kita nantikan adalah upacara penghormatan pemenang, di mana di lagu kebangsaan kita Indonesia Raya dan bendera merah putih akan dikumandangkan dan bendera merah putih akan dikibarkan di tiang tertinggi pada ajang Olimpiade Paris di venue Le Bourget cabang olahraga speed climbing, Elvira. Baik, ini tidak hanya kebanggaan bagi kontingen, tapi atas nama bangsa seperti tadi yang disampaikan oleh Angga, kita akan melihat bagaimana merah putih berkibar, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Tapi kita berbicara mengenai panjat tebing ini sendiri, cabang olahraga ini sendiri, kita tahu atlet yang berangkat ini adalah atlet-atlet terbaik dari Indonesia. Tapi apakah memang sejak awal ini merupakan target medali emas atau ini melampaui target yang sudah ditetapkan sebelumnya? Ya, cabang olahraga speed climbing ini memang menjadi salah satu cabang olahraga andalan Indonesia, dan khususnya di Olimpiade Paris 2024 ini sebenarnya tim pelatih panjat tebing Indonesia ini menargetkan mungkin bisa mencuri 2 emas dari putra dan putri. Namun ini adalah hasil yang terbaik, dan saya juga sebelum tim panjat tebing Indonesia berangkat ke Paris, saya sempat melakukan peliputan di tempat mereka latihan di kawasan Bekasi. Saya masuk langsung ke kamar Fedrik Leonardo. Saya melihat bagaimana Fedrik begitu fokus, begitu ingin memberikan yang terbaik pada penampilannya di Olimpiade Paris 2024 ini. Karena saya melihat di kamarnya yang ia tinggali bertahun-tahun di pelatnas, ia memasang
seperti kertas berisi harapan-harapannya, dan di kertas tersebut Fredrik menggambarkan Menara Eiffel dengan medali emas Baik, yang akhirnya bisa tercapai. baik. Ini Angga juga mengalami apa ya, kegembiraan yang luar biasa karena mungkin berada di lokasi. Kalau kami hanya melihat tayangan secara visualnya saja, tapi karena Anda Saya mendengar sayup-sayup lagu Indonesia Raya sedang dikumandangkan baik, di berarti belakang. baik, prosesi pemberian medali tengah berlangsung saat ini berarti ya Angga ya? Oke, baik. Betul. Baik. Angga, kita tidak ingin prestasi hanya sampai di sini saja, satu medali emas. Apakah kemudian masyarakat Indonesia bisa berharap untuk cabang olahraga lainnya? Apakah masih ada peluang di sana? Ya, nanti malam masih ada satu lagi cabang olahraga yang menjadi andalan kita untuk mendulang medali, yaitu dari cabang olahraga angkat besi, di mana atlet kita, lifter muda kita yang akan tampil di kelas 73 kg akan tampil malam nanti, dan tentunya sebenarnya peluang Rizky untuk menambah medali ini sangat besar, namun yang patut diwaspadai adalah Rizky harus fokus karena meskipun ia pemegang rekor dunia untuk total angkatan di kelas 73 kg, Rizky harus mewaspadai penampilan dari atlet Cina Xi Ziyong yang juga adalah pemegang rekor dunia untuk angkatan snatch, yang juga yang harus menjadi Rizky waspadai adalah Xi Ziyong. Ini adalah lifter berpengalaman dan juga pemegang medali emas di Olimpiade terakhir, yaitu Olimpiade Rio tahun 2016 dan Olimpiade Tokyo 2020. Harapannya Rizky dapat mengikuti jejak Fredrik, tampil tenang, fokus di lapangan dan mampu memberikan yang terbaik, dan harapannya medali emas kedua dari cabang olahraga angkat besi sore nanti atau malam hari nanti, Elvira. Oke, baik Angga, saya tahu Anda harus lanjut lagi melakukan peliputan, tapi sekali lagi ini kabar gembira luar biasa bagi masyarakat Indonesia. Kita harapkan ada tambahan medali seperti tadi yang Anda jelaskan malam ini. Kita tunggu nanti update informasi selengkapnya dari ajang Olimpiade 2024. Erlangga Wisnu Aji langsung dari Paris, Perancis. Terima kasih.